Pemirsa sana, tiap ada rumah makan yang secara tiba-tiba disesaki pengunjung, selalu ada pula desas-desus kalau mereka pakai bantuan pelaris. Kecurigaan makin menjadi ketika dicoba ternyata tak ada istimewanya. Rasa masakan biasa saja dan tempatnya pun tak tampak istimewa. Apa yang membuat mendorong konsumen banyak mendatangi rumah makan semacam itu? Katanya kalau makannya dibungkus, dibawa ke rumah udah beda katanya. Percaya. Soalnya kalau beli makanan kadang kalau dimakan di situ enak, pas dibawa ke rumah jadi nggak enak. Katanya salah satu ciri-cirinya itu, saya suka pakai penglaris gitu. Antara percaya dan nggak percaya. Tapi kalau misalnya keberadaannya alam gaib itu ada, memang ada. Tapi untuk penggunanya sebagai kayak gitu-gitu, saya antara percaya dan nggak percaya sih. Supaya maksudnya bikin dagangannya laku, bikin dagangannya terasa enak padahal biasa aja kayak gitu-gitu. Cuman ya, kalau menurut saya pribadi sih, selama kitanya makannya benar, pakai doa gitu-gitu, nggak bakalan ngaruh juga sih. Tak dapat dipungkiri, kebiasaan mengaitkan bisnis makanan dengan pelaris sudah tak asing bagi masyarakat di tanah air. Apalagi, memang praktek menggunakan pelaris berbau klinik banyak dilakukan para pedagang dan dianggap mampu mendatangkan keuntungan dengan cara yang instan. Ada yang bilang jenis pelaris itu banyak macamnya dan caranya pun berbeda-beda. Ada yang memasang pelaris berupa buhul atau semacam benda-benda yang diberi mantra sihir lalu disimpan di sudut tertentu di warung sehingga dapat menarik orang-orang untuk datang ke warung. Ada juga yang bilang, selain untuk menarik pelanggan, pelaris juga ada yang berguna untuk memproteksi, bahkan ada yang diyakini bisa menjatuhkan usaha orang lain. Dalam prakteknya, sihir jenis ini biasanya membuat orang-orang yang lewat di depan warung tak bisa melihat adanya warung, padahal warung itu sedang buka. Atau orang-orang menjadi tidak tertarik untuk datang ke warung itu. Praktek pelaris ini memang telah mengakar dan membudaya turun-temurun, tak tergerus modernisasi. Bahkan, justru praktek pelaris juga disebut-sebut mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Ketika praktek jual beli mulai bergeser ke online, praktek menggunakan pelaris juga tidak pernah hilang. Persaingan usaha online yang tak kalah sengit membuat praktek pelaris juga digunakan dalam bisnis terkini. Banyak orang menyebut tak sedikit toko-toko online juga menggunakan pelaris agar tokonya di dunia maya laris manis. Para pelaku praktek pelaris ini meyakini dengan menggunakan pelaris pada bisnis online, maka konsumen mudah tergiur dan terpikat dengan etalase dan item-item barang yang dijual di lapang. Dalam Islam, menggunakan pelaris dengan benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan merupakan persoalan yang tidak sederhana. Bahkan termasuk perbuatan syirik sebagaimana dituturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat, dan guna-guna adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Dan praktek syirik merupakan dosa besar yang banyak diperingatkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa di bawah tingkatan syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119. Siapapun kita seharusnya menggantungkan urusan rezekinya secara total hanya kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki semata. Mencari rezeki sesuai dengan sebab musabab yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil atau tidaknya suatu usaha, untung atau ruginya sebuah bisnis bergantung kepada kehendak Allah semata. Manusia hanya mampu berusaha dan menjalankan sebab musabab dan prosesnya saja. Banyak orang yang tidak sampai kepada tujuannya, walaupun ia telah berusaha dengan baik. Sebaliknya, tidak sedikit orang menjadi berlimpah keuntungannya, walaupun secara perhitungan dia tidak akan sesukses itu. Perhatikanlah firman Allah. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab batas.
Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Ayat ini mengingatkan kita bahwa yang mengatur kemuliaan, kehinaan, kekuasaan, kekayaan, dan urusan rezeki di bawah kekuasaan Allah. Rezeki yang Allah telah takdirkan dan tetapkan untuk seseorang tidak akan pindah tangan dan tidak akan pula ada yang bisa mencegahnya. Demikian pula halnya rezeki yang Allah tahan dari seseorang, maka tidak satu orang pun yang akan bisa membuatnya sampai kepadanya. Semua ini adalah bentuk kesempurnaan Allah yang telah menyebut dirinya dengan Ar-Razzaq. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang bisa mencegah apa-apa yang telah Allah berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang telah ditahan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Walaupun urusan rezeki sudah ditentukan oleh Allah, akan tetapi kita sama sekali tidak pernah mengetahui bagian rezeki yang telah ditakdirkan untuk kita. Sebab urusan rezeki adalah perkara gaib dan rahasia Allah. Maka kita diperintahkan untuk mencari sebab musabab rezeki, menjalani prosesnya dengan jalan yang telah dihalalkan dan dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Oleh karena itu, menjemput takdir rezeki melalui proses usaha dengan menggunakan kekuatan, jimat, raja, jampi-jampi, dan apapun namanya. Bukankah itu sama artinya dengan meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki? Wallahu alam.